Debat itu tidak semua orang bisa. Banyak orang yang berilmu, hatta saya bilang Ustaz Salafi itu banyak yang berilmu dan untuk memaparkan dia bagus. Tapi kalau untuk rudud itu butuh skill, butuh mental, butuh kejelian untuk melihat sisi kelemahan hujah lawan. Dan ini butuh skill yang tidak semua orang punya. Maka menurut saya sih yang seperti ini harusnya ditinggalkan, apalagi oleh orang-orang yang tidak punya skill dalam sisi rudud, ditambah dengan minimnya referensi mungkin karena baru belajar. Karena khawatirnya nanti yang salah jadi benar, benar jadi salah, sesuatu yang sesat seolah-olah benar hanya karena didukung oleh kemampuan baca kitab dan membawakan kitab-kitab para ulama dengan pemahaman sendiri. Sedangkan antum ya mungkin akan mendivert dakwah ini menjadi hal yang keliru, akan dikonsumsi publik kesana kemari sampai bertahun-tahun dengan cara yang keliru, dan itu kita akan bisa jadi dapat ya dosa jariah nanti. Ada lagi pula, pernah kan ada asatizah kita yang terbilang malang melintang di dunia dakwah dengan puluhan tahun dengan gelar doktor, berdebat melawan orang ahlul bidah, dan Allah itu memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki dan tidak kepada siapa yang dia kehendaki. Berdebat belum tentu juga bisa meluruskan sesuatu yang salah, apalagi kalau dari awal orangnya memang pengen membenarkan yang salah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan mau menanggapi sebuah pamflet yang beredar beberapa hari ini, yang isinya adalah semacam ajakan diskusi antara dua pihak, yaitu pihak yang menurut saya mungkin digawangi oleh seorang ikhwan yang mungkin secara poin-poin inti, kesimpulan sih mungkin dia oke, tapi dari sisi pemaparan ilmiah dan referensi nampaknya masih kurang. Kalau mau ditanding dengan dua orang dai yang belakangan ini mungkin dengan versi banyak referensi, tapi dengan pemahaman sendiri, apalagi didukung dengan kemampuan untuk membaca kitab, maka pasti nggak akan imbang, dan yang benar pasti akan jadi salah, yang salah akan jadi benar. Saya cuma mau nasihatin nih buat semuanya, terutama teman-teman yang kepengen banget gitu menampakkan yang benar, tapi dengan segala hal yang menurut saya kurang pas. Saya mau bilang Nabi SAW itu pernah menyidang dua orang, kemudian Nabi SAW menunjuk satu sebagai pemenang perkara, tapi kemudian beliau mengatakan wala'alla ba'dukum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'd. Bisa jadi satu dari kalian ini atau siapapun yang sedang bertikai, dia lebih pintar bersilat lidah ketimbang saudaranya, sehingga saya pun tertipu dengan hujahnya, lalu saya membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, lalu saya memberikan kepada dia haknya orang lain yang seharusnya dia tidak berhak. Maka siapapun dari kalian yang memakan harta saudaranya dengan cara yang batil, maka aku sedang memotongkan batu dari api neraka. Itu menunjukkan kepada kita bahwa Nabi saja, seorang Nabi, bisa jadi tertipu dengan kelihayan seorang dalam memaparkan sesuatu, lalu Nabi membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar. Apalagi cuman kita, apalagi kalau teman-teman Afwan misalnya juga sebenarnya baru belajar setahun 2 tahun, ustadz-ustadz kita saja yang sudah belajar puluhan tahun, yang malang melintang di dunia dakwah sudah ada begitu lama, itu saja nggak semua berani untuk debat sana sini. Kenapa? Karena debat itu ada skill. Debat itu tidak semua orang bisa. Banyak orang yang berilmu, hatta saya bilang Ustaz Salafi itu banyak yang berilmu dan untuk memaparkan dia bagus. Tapi kalau untuk rudud itu butuh skill, butuh mental, butuh kejelian untuk melihat sisi kelemahan hujah lawan. Dan ini butuh skill yang tidak semua orang punya. Maka menurut saya sih yang seperti ini harusnya ditinggalkan, apalagi oleh orang-orang yang tidak punya skill dalam sisi rudud, ditambah dengan minimnya referensi mungkin karena baru belajar. Karena khawatirnya nanti yang salah jadi benar, benar jadi salah, sesuatu yang sesat seolah-olah benar hanya karena didukung oleh kemampuan baca kitab dan membawakan kitab-kitab para ulama dengan pemahaman sendiri. Sedangkan antum ya mungkin akan mendivert dakwah ini menjadi hal yang keliru, akan dikonsumsi publik kesana kemari sampai bertahun-tahun dengan cara yang keliru, dan itu kita akan bisa jadi dapat ya dosa jariah nanti. Ada lagi pula, pernah kan ada asatizah kita yang terbilang malang melintang di dunia dakwah dengan puluhan tahun dengan gelar doktor, berdebat melawan orang ahlul bidah, dan Allah itu memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki dan tidak kepada siapa yang dia kehendaki. Berdebat belum tentu juga bisa meluruskan sesuatu yang salah, apalagi kalau dari awal orangnya memang pengen membenarkan yang salah aja gitu. So please belajar aja, skillnya ditingkatkan, nggak usah terdebat dengan yang seperti ini. Lagi pula orang kalau mau berdebat itu harus lihat 4 syarat. 1, keilmuannya, dirinya punya kemampuan nggak di bidang itu. Yang kedua, yang mau didebat, orangnya mau cari kebenaran atau pembenaran. Ketiga, niat berdebat, mau ngapain. Misalnya sini mau cari konten, di sana pengen tenar, apa bedanya untuk dua-duanya gitu. Misalnya ya itu ya tadi. 4, topik perdebatannya, topiknya udah lawas, udah diperdebatkan para ulama udah puluhan tahun, ratusan tahun. Kita baru mau datang jadi kayak pahlawan kesiangan, buat apa? Sudah sesuai dengan hidayah Allah aja masing-masing. Di situ merasa dapat hidayah, di sini dapat hidayah. Ya udah, semoga Allah tunjukkan kepada kita kebenaran. Soalnya 3 syarat yang sebelumnya nggak ada yang terpenuhi misalnya. Satu lagi, kalau nanti ada ustadz yang mendampingi, maka antum juga nggak usah sih menurut saya, siapapun ustadznya. Karena kalau nanti pun ustadznya tidak begitu bagus, nanti juga jadinya keliru. Ustadz yang begitu bagus bisa jadi terbanting, dan akhirnya mereka naik gitu media sosialnya. Yang salah nanti akan semakin tersebar. Apalagi kalau nggak didampingi sama sekali. Itu aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.